Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sampai pada ayat 37 masih ada hubungan erat dengan ayat sebelumnya yang dibaca oleh Saudara waktu ayat muskun. Dan ayat 37 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Qulna bikum minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Fatalaqa, maka kemudian fatalaqa Adamu min rabbih, maka kemudian Adam menerima min rabbih dari Tuhan beliau kalimatin, beberapa kalimat. Fataba alaih, maka kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Innahu wat-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Dia adalah Zat yang menerima taubat, Ar-Rahim, dan yang Maha Kasih Sayang. Setelah Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi yang di ayat 36, wa qulna bikum ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Turunlah kalian ke bumi dan satu dengan yang lain akan saling bermusuhan. Kemudian kalian akan mendapat tempat tinggal di bumi, wa mata'un, dan akan mendapat kesenangan ilahin sampai waktu yang dibatasi. Kemudian Adam diberi kalimat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kalimat itu Nabi Adam bisa bertaubat. Fatalaqa Adamu min rabbih
kalimatin fataba alaih. Karena merasa bahwa itu adalah dosa, melanggar larangan Allah dari buah yang dilarang untuk dimakan. Beliau dimakan oleh Nabi Adam. Nabi Adam merasa salah dan diberi kalimat, beberapa kalimat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan kalimat itu Nabi Adam bisa bertaubat. Kila inna hadhil kalimat mufassiratun li qoulihi ta'ala. Sebagian ulama berpendapat bahwa kalimat tersebut adalah yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 23 yang berbunyi qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat yang diterima oleh Adam setelah Adam turun ke dunia itu, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan itu, dan kalimat itu yang memang digunakan taubat oleh Nabi Adam dan istrinya. Qala, maka ini panjang ya, tasniyah, qala, maka Nabi Adam beserta istrinya berkata atau berdoa kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana, hai Tuhan kami, dzalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, apabila Engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan belas kasihan kepada kami, lanakunanna, sungguh keberadaan kami adalah minal khasirin, dari orang-orang yang rugi. Dengan kalimat itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Maka itu kalimat itu disebut sebagai istighfarnya Nabiullah Adam alaihissalam. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan itu boleh juga kemudian dibuat istighfar kita sebagai anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Wa qala Abu Ishaq As-Subari an Rasulin min Bani Tamim. Abu Ishaq As-Subari berkata dari seorang laki-laki dari Bani Tamim, qala ataitu Ibnu Abbas, aku mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fasa'altu, maka kemudian aku menanyakan, mal kalimat allati talaqqa Adam min Rabbi, apa kalimat yang didapati Adam dari Tuhan beliau, atau kalimat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam, yang kemudian Nabi Adam bertobat dengan itu. Maka dalam riwayat ini adalah ilmun sya'nul hajj. Sebagian riwayat mengatakan kalimat yang diturunkan itu adalah ilmun sya'nul hajj, ilmu yang membahas atau yang terembuk tentang haji. Akan tetapi Sufyan Ats-Tsauri dari Abdul Aziz bin Rafi', dari orang yang mendengar dari Ubaid bin Umair, dari riwayat dari Mujahid an Ubaid bin Umair, annahu qala Adam, kalimat yang dimaksud adalah bahwa Adam berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan Adam adalah, ya Rabbi, khati'ati allati akhtatu syai'un katabtahu alayya qabla an takhluqani aw syai'un ibtada'tuhu min qibali nafsi. Ini pertanyaan Nabi Adam yang sangat merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, hai Tuhanku, khati'ati, kesalahanku,
memakan buah yang engkau larang padaku, allati akhtatu, yang aku melanggar kesalahan tersebut, syai'un katabtahu alayya qabla an takhluqani, apakah itu adalah sesuatu yang telah kau catat sebelum aku menjadikan aku? Kata, ya Allah, saya salah memakan buah yang kau larang di surga. Tapi yang aku tanyakan, kesalahanku itu apakah sesuatu yang engkau catat sebelum aku menjadikan aku? Jadi sebelum aku menjadikan aku sudah dicatat aku akan menjadikan ada, nanti akan memakan buah ini yang aku larang. Atau sesuatu, kata Nabi Adam, ibtada'tuhu min kibari nafsi, atau itu murni kesalahanku yang sebetulnya belum tercatat pada saat engkau sebelum menjadikan kesalahan yang kau telah tetapkan, telah kau catat sebelum kau menjadikan aku, atau kesalahan yang murni aku lakukan tanpa ada catatan di buku engkau, ya Allah. Maka Allah menjawab, bal syai'un katabtuhu alaika qabla an akhluquka. Kata Allah menjawab pertanyaan Nabi Adam, enggak, tidak kesalahan murni yang kau buat hai Adam, bal syai'un, akan tetapi kesalahanmu yang kau lakukan itu adalah sesuatu kata tuh yang aku telah menulisnya alaika, yang aku tetapkan padamu qabla an akhluquka, sebelum aku menjadikan kamu. Sesuatu yang aku catat sebelum aku ciptakan kamu, kesalahan ini sudah saya catat terlebih dahulu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada menjawab dalam riwayat ini, qal fakama katabtahu alayya faghfirli. Ya Allah, karena kesalahan yang kulakukan itu adalah telah kau tetapkan, telah kau catat sebelum engkau menjadikan aku, faghfirli, maka dari itu berkenanlah engkau untuk mengampuni kesalahan. Ini sebetulnya merendahnya Nabi Adam terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi contoh ketika kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku yakin dosa-dosa yang kulakukan itu telah kau catat sebelum aku diciptakan. Akan tetapi karena ini adalah merupakan catatan engkau, mohonlah engkau untuk memberikan ampunan terhadap kesalahan yang aku perbuat. Kemudian fadzalika qauluhu ta'ala, maka dengan jawaban itu maka kemudian Allah menjawab dengan memberikan kalimat tersebut, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka kemudian Allah memberikan kalimat-kalimat yang dengan kalimat itu kemudian dibaca oleh Nabi Adam, kemudian Nabi Adam bertaubat, kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatalaqa Adam kalimatin, maka Allah memberikan kepada Adam beberapa kalimat, fataba alaihi. Kemudian Allah memberikan taubat, dan taubat yang Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas, kata-kata fatalaqa Adam min rabbih kalimat, ini ada riwayat yang dari Ibnu Abbas tentang perkataan Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir sama dengan riwayat yang tadi, tapi ada tambahan. Qala Adam alaihissalam, ya Rabb, alam takhluqni biyadi. Awalnya Adam menanyakan, ya Allah, bukankah engkau telah menciptakan aku dengan tanganmu sendiri? Alam takhluqni biyadi, bukankah engkau telah menciptakan aku dengan tanganmu sendiri? Kila lahu bala.
Maka kemudian dijawab oleh Allah, ya benar. Kenapa? Wa nafakhta fiyya min ruhik. Kemudian Adam menanya lagi, bukankah engkau yang telah meniupkan ruh kepadaku? Engkau sendiri yang meniupkan ruh di dalam diriku. Qila lahu bala. Maka Allah menjawab, iya benar. Kemudian Adam mengatakan, wa atastu fakulta yarhamukallah. Ya Allah, bukankah ketika aku wahai dan aku mengucapkan alhamdulillah, engkaulah yang mengucapkan kepadaku yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Wa sabaqat rahmatuka ghadabaka, dan rahmat engkau telah meliputi kemurkaan engkau ya Allah. Qila lahu bala. Maka kemudian Allah menjawab, iya benar. Jadi mulai dari pertanyaan, bukankah engkau yang menciptakan aku dengan tanganmu sendiri? Iya. Bukankah engkau yang meniupkan rohmu dalam diriku? Kamu sendiri yang meniupkan? Iya benar. Bukankah ketika aku wahai mengucapkan alhamdulillah, engkau yang membacakan yarhamukallah? Iya benar. Dan rahmatmu telah menutupi sifat murkamu. Kata Allah, iya benar. Maka Adam masih mengatakan, wa katabta alayya an a'mala hada, dan bukankah engkau juga telah mencatat bahwa aku akan melakukan ini, kesalahanku ini. Aku memakan buah yang kau larang itu telah kucatat sebelum aku diciptakan. Qila lahu bala. Maka Allah pun menjawab, iya benar. Qala ara'aita in tubtu hal anta raji'i ilal jannah. Terakhir aku akan bertanya kepadamu ya Allah, apakah kalau aku taubat engkau akan mengampuni aku dan kemudian engkau akan dikembalikan ke surga lagi? Kalau kita melihat riwayat ini berarti surga yang besok itu juga surga yang dulu pernah ditempati ada. Karena ada mengatakan in tubtu hal anta raji'i ilal jannah. Apabila aku bertobat, apakah aku menerima tobatku dan apakah engkau akan mengembalikan aku ke dalam surga yang dulu? Qala. Maka Allah menjawab, na'am, ya, akan aku ampuni dan akan aku engkau kembalikan kepada surga yang dulu. Ini asbabun nuzul ayat fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Sebab dari turunnya ayat ini, turunnya kalimat ini maksudnya kepada Nabi Adam karena ada permintaan dan pertanyaan dari Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga yang riwayat dari Auf, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Ma'bad dari Ibnu Abbas dengan riwayat yang serupa. Kemudian Imam Hakim meriwayatkan di dalam Mustadrak dalam hadis Ibnu Jubair dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan sahihul isnad, hadis yang sahih sanadnya. Kemudian ada riwayat dari Ali bin Husain, dari Asim, dari Sa'id, dari Abu Urbah, dari Qatadah, dari Hasan, dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Adam alaihi salam, ara'aita ya Rabbi in tubtu wa raja'tu a'adi ilal jannah. Ya Allah, apabila aku bertaubat, apabila aku menyesal dengan perbuatan ini, apakah engkau akan mengembalikan aku dalam surga? Qala na'am. Maka Allah menjawab, ya, akan menerima tobatmu dan akan kembalikan kau ke dalam surga. Padahal kalau ta'ala fatalaqqa Adam min rabbih. Maka kemudian Allah menurunkan ayat
yang berupa fatalaqa Adam min rabbih. Kemudian ada riwayat dari Abu Aliyah, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kata-kata fatalaqa min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Kemudian Nabi Adam tobat dengan kalimat itu. Qal inna Adam lamma asabal khati'ah, yaitu ketika Nabi Adam terkenai kesalahan dengan memakan buah yang dilarang itu, maka Nabi Adam mengatakan ara'aita ya Rabbi in tubtu wa aslahtu. Bagaimana ya Allah apabila aku bertaubat dari kesalahan yang kulakukan, wa aslahtu, dan aku memperbaiki diriku. Qala Allah idza adkhalakal jannah, kalau begitu maka nanti akan aku masukkan ke dalam surga lagi. Fahiya al-kalimah wa min al-kalimah rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kalimat itu adalah yang berbunyi rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Imam Ibnu Abi Nujay dari Mujahid mengatakan di dalam firman Allah ini, fatalaqa min rabbih kalimatin fataba alaihi. Ternyata ucapan yang diucapkan Nabi Adam adalah ada beberapa kalimat. Di antaranya adalah Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innaka khairul ghafirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi farhamni innaka khairur rahimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam riwayat yang lain, di samping kalimat-kalimat yang dibaca dalam surah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin adalah kalimat yang berbunyi la Allahumma la ilaha illa anta, ya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau, subhanaka wa bihamdika, maha suci Engkau dan dengan puji-pujian kepadamu. Rabbi ya Allah, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menganiaya pada diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku. Innaka khairul ghafirin, Engkau adalah zat yang sebaik-baik zat yang memberikan ampunan. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi farhamni innaka khairur rahimin, maka kasihanilah aku, Engkau adalah maha pengasih. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berilah taubat padaku karena Engkau adalah zat yang menerima taubat dan memberikan kasih sayang. Maka kemudian ada sambungan ayat setelah fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, dia adalah Allah, at-tawwab, zat yang maha menerima taubat, ar-rahim, dia adalah zat yang menerima, yang mempunyai sifat kasih sayang. At-tawwab adalah sifat mubalaghah, ar-rahim sifat mubalaghah yang artinya sangat. At-tawwab sangat menerima taubatnya orang yang bertaubat. Insyaallah taubat diterima, walaupun dosanya sudah numpuk sebesar buih lautan atau sebanyak pasir lautan, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, karena Allah adalah maha kasih sayang. Innahu yatubu ala man taba ilaihi wa ana, yaitu Allah senantiasa menerima taubatnya orang yang bertaubat. Dosa apapun, sebesar apapun, segede apapun, kalau mau bertaubat, Allah maha menerima. Yang tidak diampuni itu yang dia tobat, itu pun dibatasi oleh Allah, dosa syirik.
dosa syirik tidak taubat dibawa mati, yaitu tidak diterima. Kalau selain syirik tidak taubat mati dan orang itu mati dalam keadaan tauhid, insana ghafarlah wa insana adzala. Kalau Allah berkehendak, ya Allah mengampuni. Kalau Allah berkehendak, ya Allah menyiksa sekadar dosa yang dilakukan. Tapi kalau syirik, tidak diterima tobatnya. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubah an ibadihi. Dalam ayat lain Allah berfirman, apakah tidak kalian ketahui, apakah mereka tidak mengetahui anna Allah wa yaqbalu taubah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang menerima taubat an ibadihi, dari hamba-hambanya. Allah zat yang menerima taubat. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsa, barang siapa yang melakukan kejelekan, aw yadlim nafsa, atau mendolimi dirinya sendiri, thumma yaghfirillah, kemudian meminta ampun istighfar kepada Allah, yajidillah ghafurur rahim, maka orang akan mendapatkan Allah dalam keadaan memberikan ampunan dan dalam keadaan memberikan kasih sayangnya. Melakukan dosa kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba wa amila sholihan, barang siapa yang bertaubat dan mengamalkan amal soleh, maka niscaya akan diampuni oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah ala annahu ta'ala yaghfirudz dzunub. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Maha Pengampun. Allah lah yang menciptakan hamba itu, dan Allah lah yang menciptakan dosa itu, dan kemudian Allah lah yang akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu dengan cara mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatubu 'ala man yatub. Allah menerima tobatnya orang yang bertaubat. Wa hadza min lutfihi bi khalqihi wa rahmatihi bi 'abidi. Ini adalah sifat lembutnya Allah dengan makhluk-makhluknya, sifat kasih sayangnya Allah dengan hamba-hambanya. La ilaha illa huwat tawwabur rahim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar illahu, kecuali hanya Allah, dan Allah adalah At-Tawwab Ar-Rahim, zat yang menerima taubat dan menerima dan zat yang maha kasih sayang. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Qulna, maka aku berkata kepada Adam dan Hawa, ihbitu minha jami'a, turunlah kalian minha, dari surga, jami'an, keseluruhan. Bahkan yang disuruh turun bukan hanya Adam dan Hawa, kemudian iblis diusir juga oleh Allah dari surga. Padahal di ayat sebelumnya Allah sudah berfirman, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Tapi di ayat 38 Allah mengulang lagi perkataan itu dengan menggunakan kata qulna bitu minha jami'a. Kemudian mengatakan pada semuanya, ihbitu, turunlah kalian semua, turunlah olehmu minha, dari surga, jami'an, semuanya. Ayo turun semua, yang maksiat dan yang menggoda, ya, yang menggoda dan yang digoda. Makanya orang yang menggoda dan digoda itu sama-sama meruginya. Ketika digoda jangan mau, ya, jangan beralasan saya kan digoda ini itu, ya. Sama, salahnya sama, dan tidak bisa bersembunyi di balik mengatakan digoda-goda itu, ya. Qulna bitu minha jami'an, turunlah kalian semua. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan apabila nanti aku sungguh mendatangkan kepada kalian dariku
Yaqulu ta'ala mukhbiran amma undira bihi Adam wa zawjatah wa iblis hina ahbaqahu minal jannah. Allah berfirman dalam ayat ini memberikan berita, memberikan kabar bahwa Allah telah memberikan peringatan, memberikan peringatan kepada Adam, kepada istrinya, dan juga kepada iblis laknatullah ketika ketiganya diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga yang diberi kabar itu bukan semata-mata Adam dan istrinya, akan tetapi ad-dzurriyyah atau dzurriyyatuha, anak cucunya. Jadi termasuk kita yang diberi kabar, yang nenek moyangku itu dulu pernah digoda oleh iblis dan tergoda, kemudian melakukan larangan itu, menjadikan diusir dari surga. Tapi Allah memberikan beberapa kalimat, kemudian Allah menerima taubatnya. Hal itu jangan sampai menimpa pada diri kalian untuk mudah digoda oleh iblis laknatullah. Anahu saya zilul kita. Di sini menunjukkan bahwa nanti ketika Adam turun ke dunia, Allah akan menurunkan kita. Wa yab'atsu al-anbiya wa rusul, akan menurunkan para nabi dan para utusan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Aliyah, al-huda fa imma ya'yannakum minni huda ay al-anbiya wa rusul wal bayyinat al bayan, adalah nabi, rasul, kitab-kitab, penjelas-penjelas itu akan diturunkan ketika Nabi Adam diusir dari surga, diturunkan ke dunia. Imam Muqatil bin Hayyan mengatakan al-huda Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Buddha yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan mengatakan al-huda Al-Qur'an. Buddha adalah Al-Qur'an. Wa hadani al-qaulani sahihan. Perkataan dua ini yang mengatakan bahwa Buddha adalah Rasul, Anbiya, Islam, Buddha adalah Muhammad, Buddha adalah Al-Quran, adalah riwayat yang benar, yang sahih. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, kemudian ba'imma ya'tiyakum minni hudan, maka nanti akan ada petunjuk yang menyertaimu. Jadi jangan prihatin, kamu di dunia ini akan disertai dengan petunjuk yang hikmahnya di situ adalah sangat besar. Hikmahnya adalah sangat besar. Nanti kamu akan mempunyai beberapa keturunan, bukan hanya ratusan, bukan hanya ribuan, jutaan. Coba, belum ada orang yang mencoba menghitung dari Adam sampai sekarang itu manusia itu sudah berapa? Sulit ya, nggak ada alatnya ya. Kalau menghitung yang ada sekarang kan sekitar umat muslim itu berapa? 2 miliar. 2 miliar. Tapi kalau dihitung dari saat Nabi ada berapa, yang keturunannya Qabil berapa, yang Habil berapa, 40 kembar itu ya, berapa, terus sulit. Dan ternyata dari sekian banyak itu nanti banyak juga yang masuk surga, walaupun juga banyak yang masuk neraka. Dari umat Muhammad sendiri adalah umat yang paling banyak dibanding dengan umat dulu. Umat dulu itu kan ada masa aktifnya. Umat Nabi Adam berapa tahun, umat Nabi Nuh berapa tahun, Nabi Isa berapa tahun. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad kan langsung ya, panjang sampai hari kiamat. Maka umatnya paling banyak. Dan nanti umatnya Nabi Muhammad itu 2/3 yang masuk surga. Insya Allah. Maka kita nggak usah pesimis, optimis ya. Kita 2/3. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan besok itu ada 120 120 regu, bukan regu tapi kalau besar apa ya, peleton atau apa gitu, 120 rombongan. Nah, dan
yang 80 rombongan adalah umatku. Jadi 2/3 dari jumlah umat manusia ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang masuk surga. Alhamdulillah kita dilahirkan dari umat Muhammad ya. Iya, kita perlu bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW. Tapi ya umatnya ada dua sih, ada umat ijabah dan ada umat yang ghairul ijabah. Umat yang mengiyakan dengan dakwah Nabi dan ada umat yang tidak mengiyakan. Dia tetap diaku umatnya Nabi. Karena Nabi dalam suatu hadis mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu kan diaku umatnya semua. Diaku umatnya semua. Sehingga yang 72 masuk neraka itu bukan kok kekal masuk neraka, tapi nanti akan direvisi ya, dikasih ampunan. Kemudian nanti akan diangkat ke surga. Tapi kalau bisa dan diusahakan bisa, itu kan dan ngomong-ngomong mampir ning Malung, mampir tuku pedang ronde, mampir tuku sego koce gak masalah. Ning arep ning Supardo mampir rokose itu kan nasib ya. Nah, usahanya kita itu berdoa kepada Allah semoga tidak mampir ya. Kalau dihisab pasti, entah dihisab dengan hisab yang pelitihan atau dihisab dengan hisab yang ringan itu pasti. Tapi permintaannya ya jangan mampir ke neraka. Mampir kok 100 tahun, 1000 tahun itu kan ya Masya Allah ya. Ya Allah. Lah orang yang mengiyakan petunjuk Nabi itu, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun. Barang siapa yang mengikuti terhadap petunjuk itu, ai akbara alama anzaltu bihi alkitab wa arsaltu bihi ar-rusul, orang yang menerima dengan apa yang aku turunkan berupa kitab-kitab petunjuk itu dan berupa rasul-rasul yang aku utus itu, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut atas mereka. Ai fima yastaqbiluna min amil akhirah, karena mereka telah menerima dari perkara akhirat. Ketika mati tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena akan masuk dalam surga karena telah mengikuti petunjuk tersebut. Fala khaufun, enggak ada rasa takut, aman. Wala yahzanun, dan tidak prihatin alama fatahum min umurid dunya, dan tidak prihatin terhadap batas-batas usia, batas umur yang kemudian akan selesai. Ada orang masih muda sekitar umur 30 sampai 30 tahun, punya anak jumlahnya 8, kemudian dia terkena penyakit yang kemudian diobatkan ke dokter, ternyata dokter sudah angkat tangan karena penyakitnya sudah stadium 4 dan mungkin tinggal menunggu beberapa saat dia meninggal. Secara wajar yang diprihatinkan oleh orang itu apa? Mesti anakku 8 gitu ya, istriku masih muda, saya mati nanti yang akan ngurus siapa? Apalagi kalau ekonomi menengah ke bawah kan gitu loh. Sing arep golek duit anak kuwalu go nyekolahke sing ngongkosi sapa. Menunjukkan kalau seperti itu sebetulnya keimanannya kurang kuat, dalam menerima petunjuk itu kurang kuat. Tapi kalau dia menerima petunjuk itu kuat, Allah sudah mengatakan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apakah selama ini yang memberikan rezeki pada anak-anakmu kamu? Yang memberikan makan apakah kamu? Enggak. Yang memberikan Allah dengan lewat tangan kamu. Kalau nanti kamu tidak ada, ya Allah akan memberikan lewat tangan orang lain. Karena yang memberi rezeki adalah Allah. Maka tidak prihatin. Apapun yang ditinggal dari dunia ini tidak prihatin. Kenapa? Karena telah mengiyakan petunjuk itu. Jadi tidak prihatin. Kama qala fi surati Thaha, kemudian Allah juga
berfirman dalam surat Toha, qala ihbiqa minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'yanakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhilla wala yashqa fala yadhillu wala yashqa. Sama, hai Adam dan Hawa, turunlah kalian intinya semuanya satu dengan yang lain akan ada saling bermusuhan, tapi nanti aku akan menurunkan petunjuk, dan siapa yang mengikut petunjuk itu fala yadhillu wala yashqa. Fala yadhillu, tidak akan tersesat selama-lamanya, wala yashqa, dan tidak akan menjadi orang yang celaka. Tapi ikutilah petunjuk itu. Berarti ini berlaku kepada Nabi Adam dan kepada anak cucunya, dan yang terpenting karena dibaca sekarang, didengar sekarang, dipahami sekarang bagi kita yang ada ini, yang mendengar ayat-ayat ini. Faman tabi'a faman ittaba'a hudaya, dalam surat At-Toha, faman ittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikut petunjukku fala yadhillu wala yashqa, tidak akan tersesat selamanya, wala yashqa, dan tidak akan yashqa, celaka. Imam Ibn Abbas mengatakan fala yadhillu wala yashqa, yang dimaksud adalah wala yadhillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Masya Allah. Dengan catatan ikutilah petunjuk itu. Budaya yaitu Al-Quran, Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat lain menafsir tentang ini, Allah juga berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang membelakangi dari peringatanku, ya, yang tidak menerima peringatan Allah, tapi a'rad itu membelakangi. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Membelakangi dari peringatan Allah akan mendapatkan kehidupan ma'isyah yang sempit, tidak barokah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan besok di hari kiamat akan kugiring ke neraka dalam keadaan buta. Karena apa? Di dunia tidak melihat petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melihat mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang wajib dilakukan, mana yang boleh untuk tidak dilakukan. Tidak melihat itu, maka di dunia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan di akhirat nanti akan digiring oleh Allah dengan atau dalam keadaan buta. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Bagaimana orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka menjadi penghuni neraka. Terus walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, dan orang-orang yang senantiasa mengkufuri dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka berada di dalam neraka itu kekal selama-lamanya. Naudzubillah, ay mukhaliduna fiha, kekal di dalam neraka. La muqida lahum anha, tidak ada jalan keluar. Kalau sudah di neraka itu tidak ada jalan tembus yang ini tembus keluar sana enggak ada. Kalau di dunia kan ada tembus-tembus orang yang di penjara kemudian bisa lepas, itu bisa, itu di dunia. Kalau di neraka tidak bisa. La muhida anha, tidak ada jalan keluar dari neraka itu. Untuk blobos pergi itu tidak ada. Kalau Allah Ibnu Jarir hadisan saqahu min tariqain an Abi Salamah Sa'id bin Yazid an Abi Nadrah al-Mundir bin Malik
dari Sinan Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, amma ahlun nar alladzi hum ahluha. Adapun orang-orang yang ada di neraka dan memang dia itu adalah penduduk asli neraka, hum ahluha fala yamutuna fiha wala yahyauna. Itu yang mereka adalah tidak hidup dan tidak mati. Yang dalam surah Al-A'la, fala yamutu fiha wala yahya. Dia tidak mati dan tidak hidup. Itu adalah penduduk neraka yang dia menjadi penduduk asli, bukan imigran. bukan penduduk surga yang dititipkan di neraka, tapi penduduk asli yang selama-lamanya akan di neraka. Itu fala yamutuna wala yahyauna. Dia tidak mati dan tidak hidup. Masya Allah, orang mati orang mati, ya. Walakin aqwamun asabatuhum nar bi khotoyahum. Ini akan tetapi orang-orang yang masuk neraka dengan sebab dosa-dosa, tapi dia masih ada iman, dia masih muslim, dia masih ada tauhid di dalam hatinya, tapi dia disiksa oleh Allah karena sebab dosa-dosa yang belum sempat taubat. Ujuk-ujuk meninggal saja, ujuk-ujuk mau bisa cara tanya. Dan seolah-olah karena kita ada persiapan, tobatnya nanti kalau sudah tua, ya. Tobatnya nanti kalau sudah pensiun, tobatnya nanti kalau sudah apa. Belum sempat taubat meninggal. Beruntung nggak? Masih beruntung. Masih beruntung. Asalkan dia tidak kafir. Karena apa? Fa'amatathum imatatan hatta idza saru fahman udhina fis syafa'ah. Kemudian masuk neraka itu dimatikan oleh Allah. Sakit sekali, mati dan menjadi arang. Setelah menjadi arang, menjadi bara api itu, terus yang mati apinya itu, kemudian Allah memutus untuk memberikan syafaat kepada seseorang itu. Berapa orang itu disyafaati, kemudian terus diambil, terus dimasukkan ke telaga hayat namanya, masuk situ, dia hidup kembali, ganti kembali, terus kemudian dimasukkan ke dalam surga. Insya Allah. Inilah orang yang masuk neraka bukan ahlinya, bukan penduduk asli. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi orang yang di dalam neraka tidak mati dia hidup adalah orang yang akan kekal di dalam neraka. Kalau orang-orang mukmin tadi masih beruntung karena masih akan dimatikan dan setelah mati dihidupkan kembali dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih beruntung lagi ketika kita banyak bertaubat, karena ulama sudah memberikan sebuah kayak lampu kuning gitu. Jangan sampai kita gemar melakukan maksiat. Kenapa? Fa'lam li'annal maksiata muqaddimatul kufri. Karena maksiat itu menjadi muqaddimahnya kufur. Muqaddimah itu permulaan ya. Jadi akan masuk ke dalam kekufuran dengan maksiat-maksiat itu. Karena dosa besar kalau kita bertaubat bisa jadi hilang. Bisa jadi kita menjadi orang yang diampuni. Tapi dosa kecil ketika kita tidak taubat, dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Maka Jahiliyah mengatakan lal kibar bil istighfar wala sabar bil istimrar. Bisa jadi tidak dianggap dosa besar. Kenapa? Karena ditaubati dengan istighfar, Allah mengampuni dosa-dosanya. Tapi lasighar bil istimrar, tidak menjadi dosa kecil lagi apabila itu dilakukan terus-menerus sampai menumpuk ya, menjadi banyak. Artinya tidak kecil lagi tapi menjadi besar. Wa dzukira hadzal ihbal asani
lima ta'ala qabihi ma ba'dahu minal makna maghayiril awal. Sebagian ulama menafsirkan bahwa di ayat sebelumnya sudah ada kulna itu ba'dukum libatin adu, dan di ayat ini ada kulna itu minha jami'a, adalah suatu makna yang berbeda. Perintah keluar dari surga yang awal dengan yang kedua ini adalah makna yang berbeda. Di antaranya annahu taqitun wa takrirun. Perintah yang kedua ini adalah perintah yang menjadi taukid. Sehingga perintah turun ke bumi itu betul-betul kayak Allah murka betul pada saat itu. Ada turun ke bumi, turun sampai dikuatkan dua kali. Kulna bitu yang awal, kulna bitu ba'dukum libatin adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Dan Allah mengatakan lagi, kulna bitu minha jami'a, turun kamu ke dunia. Ini yang kedua, takhir wa takrir. Kama qala kum berdiri dan berdiri. Dan pendapat yang lain, kalau akhir bal ihbat al-awal minal jannah ila sama'i dunya wa sani min sama'i dunya ila al-ardi. Ada yang mengatakan bahwa turun yang pertama itu dari surga ke langit. Dan turun lagi, tidak di situ tempatmu, harus ke bumi. Diperintah turun lagi terus ke bumi. Tapi pendapat yang kuat insya Allah wasaqiful awal, pendapat yang pertama. Artinya bahwa perintah yang kedua yang dimaksud adalah memperkuat, karena tidak ada riwayat sahih yang mengatakan turun itu di langit, kemudian di langit beberapa tahun, kemudian baru diusir lagi untuk menuju ke bumi yang di muka bumi ini, itu tidak ada. Maka yang kuat adalah bahwa perintah yang kedua adalah merupakan taukid, penguat, turun, karena Allah murka dengan dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Tapi hikmahnya sangat besar ketika Nabi Adam bisa turun ke dunia, sehingga surga tidak hanya didiami Adam sendirian, ya. Kita nanti bisa menikmati surga, karena kalau Nabi Adam tetap di surga tidak akan melahirkan di surga itu. Ajak surga itu tidak akan melahirkan, tidak ada. Ya, jadi Adam sendirian. Nah, sehingga Adam turun mempunyai banyak anak, termasuk kita. Hikmah yang lain adalah bahwa Allah Maha Kasih Sayang, tidak ada satupun makhluk Allah ini yang tidak cenderung melakukan dosa. Nabi Adam saja cenderung melakukan dosa, Nabi Musa, Nabi Muhammad juga begitu, tapi ampunannya pasti. Tapi kalau kita sebagai hamba Allah yang bukan Nabi, ampunannya ya pasti. Kalau memang kita minta diampuni, tapi kan belum diketahui diampuni atau tidak. Maka dari itu kita disuruh untuk memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, memperbaiki diri agar kita menjadi orang yang baik. Kemudian besok bisa kumpul dengan orang tua kita di surga, yaitu Nabi Adam, dan begitu juga kumpul dengan bapak tauhid kita Nabi Ibrahim, dan kumpul dengan Nabi dan Rasul kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang selanjutnya nanti membicarakan tentang Bani Israil, yang sudah beda bab daripada bab sebelumnya. Maka ini cukup di sini. Persilakan kalau ada pertanyaan. Yang bisa saya jawab, tidak bisa ya minta maaf. Monggo, persilakan. Tidak ada, belakang ya, monggo. Penduduk neraka. Munafik itu ada dua, munafik akbar dan munafik sohir. Munafik besar dan munafik kecil. Munafik besar adalah munafik yang mengeluarkan seseorang itu dari Islam. Jadi kalau dia mau munafik akbar, dia tetap bukan Islam. Bagaimana Abdullah bin Sabah, ya. Terus kemudian munafik zaman itu ya. Nah, itu
yang menjadikan seseorang itu keluar dari Islam. Betul-betul dengan dia masuk Islam itu hanya dohirnya saja, hanya akan mengetahui kelemahan-kelemahan orang Islam. Bagaimana kalau orang-orang tua dulu seperti yang datang ke Indonesia, siapa itu? Senang berdoanya, setimbring, ya. Itu yang datang ke Indonesia, dia itu hafal Quran loh mas, hafal Quran, hafal hadis, tafsir itu hafal semua, tapi seumur hidup dia belum pernah syahadat karena memang tidak mau masuk Islam. Tapi dia gelar doktornya mengambil penelitian organisasi Islam di Indonesia. Nah, itu namanya munafik akbar. Yang terakhir itu mas, tahun berapa ya? Tahun 90 sekian itu saya pernah diundang organisasi di daerah Pati. Itu ada mahasiswi dari Jepang, cantik sekali, berjilbab, cantik sekali itu. Namanya Yuni Sugahara. Ternyata dia juga bukan Muslim. Nah, Muslim, tapi penelitiannya adalah organisasi Islam di Indonesia. Munafik akbar. Nah, kalau yang Rasulullah mengatakan alamatul munafik salah satu tidak ada syahadalah, tidak warta apa-apa, tidak tuminakona. Tanda munafik ada 3. 1, ketika berbicara bohong. 2, diberi amanah tidak amanah. 3, kalau berjanji dia berkhianat. Itu adalah munafik kecil. Orang yang masuk ke dalam kategori tanda-tanda munafik adalah munafik kecil yang dia tetap dalam keadaan Muslim. Nah, munafiknya itu adalah munafik dosa besar, dosa yang dia kalau nggak tobat tetap disiksa sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Jadi kalau semua munafik adalah akbar, masya Allah, betapa sulitnya kita untuk tidak menjadi orang, untuk menjadi orang Muslim. Maka ada munafik akbar dan ada munafik yang kecil. Itu munafik yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Begitu mas, wallahu a'lam. Jadi Pak Sarto. Jadi syirik juga ada syirik akbar, ada syirik asghar, ya. Memang nanti dalam pembahasan akidah dapat dibahas panjang lebar. Jadi ada syirik yang mengeluarkan seseorang itu dari agama, menyembah Allah, menyembah selain Allah, ya. Kita sujud kepada Allah, sujud juga kepada selain Allah, itu syirik akbar. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa hukum Allah itu baik, tapi hukum selain Allah juga sama baiknya. Yakin itu, seyakin-yakinnya, maka dia adalah syirik akbar. Tapi ada syirik asghar. Di antaranya syirik asghar adalah ibadah niat. Yang Rasulullah mengatakan yang takutkan kepada hamba adalah syirik asghar, yaitu ibadah karena ada tujuan kepada selain Allah. Termasuk diantaranya adalah syirik asghar, adalah bersumpah dengan selain Allah, itu syirik, tapi syirik asghar. Diantaranya adalah syirik asghar adalah bersumpah dengan selain Allah tadi ya. Kemudian tatoyur, ya. Tatoyur yang ringan, artinya itu belum keluar dari Islamnya, tapi sudah syirik. Yang dimaksud adalah syirik asghar. Tapi ketika sudah dalam sebuah keyakinan yang mantap, ya, ada ketentuan Allah, ada hukum Allah, ada hukum yang lain, seyakin-yakinnya bahwa kekuatan di luar Allah juga ada kekuatan yang maha dahsyat, itu sudah menjadi akbar. Maka syirik juga ada juga, maka kita harus dipahami. Memang kita harus mengkaji tentang tauhid dan macam-macamnya supaya kita bisa memasukkan ke dalam hati kita. Dan kita harus mengkaji syirik dan macam-macam secara terperinci supaya kita terhindar dari kesyirikan itu. Maka syirik yang menjadikan orang tidak diampuni dosanya ketika bawa mati adalah syirik yang
mengeluarkan seseorang dari Islam, yaitu yang disebut dengan syirik akbar, syirik yang besar, syirik yang menjadikan seseorang itu keluar dari agama Islam, yaitu menduakan Allah, baik itu di dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat yang dengan secara terang-terangan. Jadi kalau yang seperti ibadah riya dan sumpah pada selain Allah, itulah merupakan syirik kecil. Kalau syirik kecil dosanya kecil atau besar? Syirik kecil itu dosanya besar, syiriknya kecil tapi dosanya besar. Jadi syirik akbar adalah syirik yang menjadikan seseorang kekal di dalam neraka kalau tidak taubat sebelum meninggal. Wallahu a'lam. Kalau dalam hadis Arba'un Nawawi yang nomor 4 tentang kejadian manusia di perut ibunya 40 hari berupa air sperma 40 hari, segumpal darah 40 hari, segumpal daging, kemudian berbentuk manusia, ditiup rohnya, dicatat tempat perkaranya, rezekinya, ajalnya, terus beruntungnya, celakanya dicatat di situ. Bahkan orang yang mengamalkan amalan ahli surga, antara dia dengan surga tinggal satu hasta, tapi dia terdahului catatan oleh Allah, maka dia berubah menjadi mengamalkan amalnya ahlu neraka dan mati masuk neraka. Begitu juga sebaliknya, orang yang menjadi orang yang gak karuan, ya, amalnya jelek, antara dia sampai neraka tinggal satu hasta, tapi ada catatan sebelumnya adalah catatan kebaikan, maka dia berubah hidupnya menjadi baik dan mati dan masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Dan itu pun juga menjadi rukun iman yang ke-6, percaya terhadap qada dan qadar Allah, khairihi wa syarrihi, baiknya qada maupun jeleknya. Maka hal itu sudah dicatat di ilmu azali Allah Subhanahu wa taala. Tentang orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat ini akan terjadi. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Akan tetapi Allah juga mensyariatkan kepada manusia untuk berikhtiar. Allah memberikan kita badan ini sempurna, dengan matanya, dengan telinganya, dengan mulutnya, dengan akalnya. Allah turunkan juga Rasul, Allah turunkan Al-Quran. Maka kita disuruh untuk berikhtiar menyelamatkan diri kita, baik dari mara bahaya dunia, dan yang paling amat sangat penting adalah mara bahaya akhirat. Maka dari itu keimanan tetap ditancapkan di dalam hati kita, ikhtiar tetap kita lakukan, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir bisa dirubah atau tidak, wallahu a'lam. Ada sebagian mengatakan takdir bisa dirubah dengan doa, tapi juga saya melakukan doa itu sendiri juga sudah takdir. Karena orang itu melakukan ini kemudian berdoa itu sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat, banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang semuanya itu sudah dicatat di ilmu azali Allah. Tapi juga ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah yang selalu menyuruh kita untuk berikhtiar. Karena Rasulullah, apakah kita halal aja ya Allah itu sudah catatan? Enggak, kata Rasulullah. Tetap berusaha. Bagaimana kalau kita melihat Nabi Muhammad adalah ditakdir oleh Allah untuk masuk surga, tapi Nabi Muhammad berusaha untuk ibadah semaksimal mungkin. Bahkan ketika sholat pernah habis isya mulai sampai menjelang subuh baru selesai. Ketika Aisyah mengatakan, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang diampuni dosanya oleh Allah yang sebelum dan sesudahnya. Mengapa aku melakukan sholat sampai bengkak-bengkak kaki ini? Maka Rasul menjawab, apakah aku tidak suka kalau aku mendapat gelar dari Allah orang yang pandai bersyukur? Bagaimana yang kita belum tahu?
bisa diketahui kecuali sudah terjadi. Tidak perlu. Maka sebagaimana kita namanya, kalau kita nyopir mau pergi luar kota, kita tahu nggak takdirnya kita sampai luar kota yang dituju? Tidak tahu. Kita tahu nggak kalau kita nanti kecelakaan di jalan? Tidak tahu. Tapi kita nyopirnya hati-hati dan berdoa semoga selamat sampai tujuan. Tapi nanti di tengah perjalanan takdirnya itu apa? Kita tidak tahu dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Oke, cukup insya Allah. Semoga bermanfaat. Masih satu ya. Terima kasih. Di sini saya ingin menanyakan di dalam hadis kan itu dikatakan kalau kita meninggalkan sholat Jumat 3 kali itu bisa dikatakan kafir. Itu maksudnya gimana seperti itu? Membaca kalau kita meninggalkan sholat Jumat 3 kali itu katanya bisa dikatakan kafir. Itu maksud hadis itu gimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih ya. Meninggalkan sholat Jumat munafik ya, karena meninggalkan sholat Jumat adalah merupakan dosa besar. Jadi di situ munafik asghar, munafik kecil, munafik yang menjadikan seseorang itu dosa besar. Kalau sekali gimana? Hadisnya kan 3 kali. Sekali munafik belum, ya. Sekali itu bisa jadi yang dimaksud adalah undur. Orang undur sampai 3 kali berturut-turut itu jarang, ya. Itu menjadi indikasi mengarah ke sana. Karena yang namanya ibadah itu kalau sudah kita tinggalkan 3 kali berturut-turut, itu apalagi dengan sengaja, itu selanjutnya kita sudah berat dalam melaksanakannya. Maka munafik yang dimaksud adalah munafik asghar yang menjadikan seseorang itu adalah dosa besar. Karena meninggalkan sholat Jumat itu tidak ada ulama yang mengatakan kufur ya. Jadi dosa besar. Beda kalau sholat 5 waktu itu memang istilahnya sangat banyak itu. Bahkan ada yang mengatakan 1 kali pun dia kufur. Ada yang mengatakan kalau masih meyakini wajib udah kurangnya sekali. Tapi terjadi istilah yang seperti itu, kita lebih baik untuk tidak membicarakan istilahnya, tapi kita jangan sampai meninggalkan sholat tanpa udzur. Nah, untuk Jumat adalah dia dosa besar. Munafik asghar yang menjadikan seseorang itu dosa yang sangat besar. Wallahu ya, sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.